Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adam C. Dori, peserta Latsar CPNS Kemenkumham gelombang 3 angkatan 62 kelompok 2. Saat ini saya melaksanakan tugas pada UPT Kantor Imigrasi kelas 2 TPI Nunukan. Pada hari ini saya akan memaparkan materi pada Learning Journal Agenda 2 yang berjudul Akuntabilitas, yang telah disampaikan oleh pembimbing kami, yaitu Bapak Iwayan Arya Ardiana, SAG MPDH. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan, akuntabilitas memerlukan konsekuensi, serta akuntabilitas memperbaiki kinerja. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama, yaitu pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis, kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas memiliki 5 tingkatan yang berbeda, yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Mekanisme akuntabilitas. Setiap organisasi memiliki mekanisme akuntabilitas tersendiri. Mekanisme ini dapat diartikan secara berbeda-beda dari setiap anggota organisasi hingga membentuk perilaku yang berbeda-beda pula. Contoh, mekanisme akuntabilitas organisasi antara lain sistem penilaian kinerja, sistem akuntansi, sistem akreditas, dan sistem pengawasan, CCTV, fingerprint, ataupun software yang memonitor pegawai menggunakan komputer atau website yang dikunjungi. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung 3 dimensi, yaitu akuntabilitas kejujuran, akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas tidak akan mungkin terwujud apabila tidak ada alat akuntabilitas. Di Indonesia, alat akuntabilitas antara lain adalah perencanaan strategi, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. 5 langkah yang harus dilakukan dalam membuat framework akuntabilitas di lingkungan kerja PNS, yaitu tentukan tanggung jawab dan tujuan, rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, lakukan implementasi dan monitor kemajuan, berikan laporan secara lengkap, serta berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Menjadi PNS yang akuntabilitas. PNS yang akuntabilitas adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. ASN sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut, yaitu nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, serta profesionalitas jabatan. Pengambilan keputusan secara akuntabel dan beretika berarti dapat membuat keputusan dan tindakan yang tepat dan akurat. Sebuah keputusan yang akuntabel dan beretika sangat penting dalam menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap masyarakat dalam pekerjaan pemerintah. Dalam prakteknya, penempatan kepentingan umum berarti bahwa memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias, bertindak adil dan memenuhi prinsip-prinsip due process, akuntabel dan transparan, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik etika sesuai dengan organisasi, serta mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik kepentingan. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.